Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di podcast Kata Kita bersama saya Mutiara Hinanda. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sedikit pembahasan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu membahas kritik sastra dengan pendekatan biografis. Pada malam hari ini saya tidak sendiri, ada 4 bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Saudari Ika Nur Komaria, ada Bidadari Kapindo, ada Mayo Fadia, dan ada Tia Dina Nadiro. Baik pemirsa, pastinya semuanya sudah gak sabar kan menanti bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita sambut bintang tamu pertama kita, Saudari Bidadari Kapindo sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Silakan Saudari Bidadari Kapindo memperkenalkan diri. Halo semua, saya Bidadari Kapindo. Saya berasal dari Jember. Saya di sini sebagai pemateri. Oke, baik, Saudari Bidadari Kapindo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Muti. Baik, pada malam hari ini kita sedikit pembahasan yang agak berat ya, sepertinya tidak lagi membahas perihal keseharian teman-teman, tapi kita akan membahas perihal sastra. Dan kali ini kita akan mengkaji sebuah cerita pendek yang akan kita kaitkan dengan pendekatan biografis. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana pendekatan biografis itu, bagaimana jika kita kaitkan dengan cerpen, kita harus memahami dulu bagaimana perkembangan sastra saat ini dan perkembangan kritik sastra. Selain itu kita juga nanti akan mengaitkan antara pendekatan biografis dan kritik sastra. Dan di sini mumpung ada pemateri kita, Saudari Bidadari Kapindo, mungkin bisa sedikit menjelaskan bagaimana perkembangan sastra saat ini. Ya, baik. Jadi jika kita berbicara tentang perkembangan sastra saat ini, menurut saya perkembangan sastra saat ini tuh cukup pesat perkembangannya. Karena hal ini terbukti banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, lalu puisi, lalu cerpen, maupun drama. Karya sastra saat ini itu tidak hanya diciptakan oleh para sastrawan-sastrawan saja, namun anak muda pada saat ini juga sudah banyak sekali menciptakan suatu karya sastra gitu. Nah, seperti yang kita lihat pada laman Wattpad, di situ banyak sekali karya-karya anak muda yang menuangkan tulisannya dalam bentuk cerpen. Tapi tidak hanya itu, anak muda sekarang juga banyak yang menciptakan karyanya dalam bentuk buku novel, di mana buku novel tersebut juga seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali diangkat menjadi sebuah film maupun sebuah series seperti itu. Nah, jadi dari banyaknya pengarang dalam menghasilkan suatu karya sastra itu merupakan salah satu wujud dari kemajuan perkembangan sastra saat ini, seperti itu. Tadi Saudari Bida sudah menjelaskan begitu sangat jelas tentang sastra. Bagaimana kalau tentang kritik sastra, perkembangannya saat ini? Mungkin Saudari Bida bisa menjelaskan. Baik, jadi jika perkembangan kritik sastra saat ini, menurut saya perkembangan kritik sastra saat ini dengan perkembangan kritik sastra pada zaman dahulu itu berbeda. Mengapa? Karena mungkin pada zaman dahulu seorang kritikus dalam mengkritik sebuah karya sastra itu mungkin hanya dilakukan oleh sekelompok atau perkumpulan para sastrawan saja. Namun pada saat ini
seorang kritikus dalam mengkritik suatu karya sastra itu tidak hanya dilakukan oleh sekumpulan atau sekelompok karya sastrawan tersebut, tetapi seorang kritikus juga bisa melakukan kritik sastra dalam sebuah karya itu dengan mengadakan seminar-seminar, dengan mengangkat tema tentang bedah buku dalam karya sastra seperti novel maupun drama maupun puisi. Kurang lebih seperti itu. Ya betul sekali. Dan kita semua di rumah pasti dapat memahami sedikit penjelasan dari pemateri kita pada malam hari ini ya. Kalau menurut Saudari Dida sendiri, keterkaitan antara sastra dan pendekatan geografis dalam kritik sastra itu apa? Dan mungkin bisa sedikit menjelaskan pendekatan geografis itu seperti apa? Silakan Saudari Dida. Baik, jadi jika kita berbicara tentang keterkaitan sastra dan pendekatan biografi dalam kritik sastra itu, jadi sastra dalam pendekatan biografi itu saling berkaitan, di mana kreativitas seorang pengarang itu menjadi titik tumpu untuk memaknai sebuah karya sastra dalam pendekatan biografi ini. Nah, jadi di sini subjek kreatorlah yang akan melahirkan karya sastra itu. Jadi untuk memahami karya sastra dalam konteks ini, biografi seorang pengarang itu sangat diperlukan ya. Nah, biografi pengarang itu dapat dihasilkan dari surat-surat pribadi, lalu dokumen penting pengarang, ataupun kita bisa mewawancarai secara langsung pengarang tersebut. Lalu kaitannya pendekatan biografi dengan kritik sastra itu sendiri terdapat pada kritikus, karena di mana pada saat seorang kritikus itu ingin mengkritik suatu karya sastra, jadi alangkah baiknya jika seorang kritikus itu mengetahui tentang sejarah dari karya sastra itu, lalu mengetahui biografi pengarang terhadap karya sastra itu sendiri dan latar belakang dari karya sastra tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Muti. Terima kasih untuk penjelasannya ya, Saudari Dida. Mungkin audiens atau pemirsa semua yang ada di rumah, mungkin ada pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan lewat nomor di bawah ini ya. Terima kasih Saudari Dida. Mungkin sekarang kita akan panggil bintang tamu kita yang kedua ya, di mana ini juga seorang perempuan pastinya dan seorang penulis yang berasal dari Probolinggo. Baik, sekarang kita sambut bintang tamu kita yang kedua, yaitu penulis yang berasal dari Probolinggo. Tidak lain dan tidak bukan adalah saudari kita Ika Nurkomaria. Selamat datang Ika, silakan perkenalkan kepada pemirsa semua tentang sedikit identitas dari saudari Ika. Ya, assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan, nama saya Ika Nurkomaria. Teman-teman bisa panggil Ika aja ya, soalnya terlalu panjang kayaknya. Jadi kali ini saya diminta untuk itu ya, seperti diwawancarai penulis yang terkenal gitu. Padahal saya baru memulai aja gitu ya. Menulis itu cuman hobi bagi saya. Gitu ya, dari Probolinggo, asalnya dari Probolinggo. Saya kuliah di Universitas Jember, program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2019. Oh, sudah bukan maba lagi ternyata ya saudari Ika. Oke, baik.
Jadi ini saya sempat baca cerpen saudari Ika yang berjudul Jangan Libatkan Alfiah atas Fitnahmu. Ini kalau saya telusuri, cerpen ini ditulis pada tahun 2020. Dan cerpen ini terinspirasi dari kisah nyata atau hanya imajinasi dari saudari Ika, atau terinspirasi dari kisah lingkungan sekitar Ika atau teman-teman Ika, atau bagaimana? Ya, mungkin itu mixing kali ya. Itu berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman di lingkungan saya. Kan saya latarnya mungkin kehidupan pesantren gitu ya. Jadi itu saya kembangkan, saya imajinasikan menjadi sebuah cerpen seperti itu. Wow, ini sangat pemirsa ya, sangat memanfaatkan kehidupan lingkungan sekitarnya. Jadi sangat produktif sekali Ika ini. BTW, kita ngomong-ngomong soal menulis, Ika ini sejak kapan suka menulis? Kalau dibilang sejak kapan ya, mungkin sejak SMP ya waktu itu, karena pas ada lomba cerpen tuh ya Kak Muti ya, saya panggilnya Kak Muti ya. Nah, waktu itu ada lomba cerpen. Nah, tiap tahun itu kan ada kayak inaugurasi gitu ya, lomba cerpen. Nah, saya diminta untuk menulis cerpen gitu. Terus ada juga lomba menulis puisi juga gitu. Jadi dari tuntutan itu, dari tanggung jawab itu, saya kok kayaknya suka ya, kok tertarik ya pada dunia kepenulisan. Nah, dari itu saya mulai menulis tentang keseharian saya, menulis tentang apa yang saya rasakan gitu ya, seperti curhatan gitu. Jadi lama-lama saya bisa mengembangkan menjadi sebuah puisi, sebuah cerpen, seperti itu Kak Muti. Cukup produktif sekali saudari Ika ya. Jadi selain menulis cerpen, saudari Ika menguasai atau berminat dalam bidang apa saja selain kepenulisan cerpen? Selain kepenulisan cerpen, saya juga berminat di bidang kepenulisan puisi. Terus saya juga berminat di bidang keaktoran gitu ya. Saya suka banget itu kalau aktoran dramatis gitu ya, penuh kebohongan gitu, menjadi tokoh A, B, C gitu. Tapi bukan berarti saya pembohong gitu ya Kak Muti. Iya, maksudnya hanya dalam itu ya, memerankan ya dalam monolog atau dalam suatu drama seperti itu ya. Ya, benar sekali. Oh, sangat multi-talent sekali ya, bisa menguasai beberapa ranah, beberapa cakupan dalam sastra. Dimana kan sastra ini kan tidak hanya tentang menulis, tapi dimana kita juga harus berperan, dimana kita juga harus pandai membaca, entah itu membaca entah pidato, sebuah naskah atau narasi atau yang lainnya. Jadi Ika ini mempunyai minat yang cukup tinggi terhadap sastra, tidak hanya pada kepenulisan seperti itu ya, yang dapat saya simpulkan dari sedikit cerita dan sekelumit cerita dari Ika ini, seperti itu. Sangat luar biasa. Tadi saudari Ika sempat menyinggung tentang latar belakang dari cerpen yang saudari Ika pernah tulis di tahun 2020, yaitu tentang lingkungan sekitar yang berlatar belakang pondok pesantren seperti itu ya. Sebenarnya faktor utama yang menyebabkan saudari Ika menulis itu sebenarnya dari imajinasi atau dari kenyataan. Itu kan tadi saudari Ika menjelaskan keduanya. Kalau yang lebih mendominasi itu dari segi apa? Halo, saudari Ika? Dapat terdengar suara saya?
Iya, bisa, Saudari Muti. Ya, silakan. Iya, jadi faktor utamanya ya itu tentang kehidupan. Jadi kan di sana pada cerpen jangan libatkan Alfia atas fitnahmu itu ya, yang kemarin saya tulis itu berlatar kehidupan pesantren dan itu diambil dari pengalaman pribadi saya. Maksudnya bukan berarti saya menjadi tokoh dalam itu, tapi saya melihat, saya terlibat langsung ya, terlibat langsung ya. Iya, saya di sini sebagai pengamat gitu ya, Kak ya. Sebagai jadi saya bukan sudut pandang orang ketiga ya. Iya, benar sekali. Iya, seperti itu. Jadi di cerpen itu diceritakan tentang kehidupan pesantren, lebih khususnya dalam pertemanan, di mana tokoh utamanya ada Akila dan Rara. Nah, Akila ini karakternya yang agak pelin-pelan gitu ya, tidak teguh pendirian. Jadi ada teman saya yang seperti itu, gitu. Jadi dalam pertemanan teman saya gitu ya, ada karakternya yang mirip sekali seperti Akila yang saya gambarkan gitu. Jadi saya terinspirasi mau menulis itu gitu, Kak Muti. Oh, jadi sesuai realitas sosial yang terjadi dan Kak Ika sebagai sudut pandang orang ketiga. Pak, unik sekali ternyata ya. Iya, benar. Sangat menarik. Teman-teman ini wajib baca ya cerpennya. Judulnya ini ada di buku antologi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Judulnya apa ya? Saya agak sedikit lupa. Ya, Saudari Ika, judulnya apa ya? Untuk buku yang di dalamnya ada cerpen dari Saudari Ika ini. Judulnya itu ya, saya agak lupa juga Kak Muti. Saya agak lupa juga ya, nanti ya. Bisa kirim ditulis ya. Oke, nanti di deskripsi box. Oke, ya nanti teman-teman pada akhir acara nanti saya juga akan menjelaskan ini bisa dibaca di mana. Ini ada di salah satu buku antologi dari PBSI UNED. Nah, seperti itu ya, Saudari Ika ya. Sangat menarik sekali ceritanya. Oke, ngomong-ngomong sudah ngomong tentang isi buku, tentang latar belakang buku, tentang hobi dan kegemaran Saudari Ika ini, kira-kira rencana ke depan dari Ika ini apa? Rencana ke depan dalam dunia sastra, dalam dunia bahasa ini apa? Atau sebagai seorang guru, atau sebagai seorang sastrawan, atau bagaimana, Saudari Ika? Iya, kalau berbicara rencana ke depan ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Kita tidak beramal apa yang akan terjadi gitu. Untuk lebih terjun ke dunia penulisan, bagi saya menulis itu hobi ya. Jadi bukan target. Menurut saya itu menulis itu bukan target tapi hobi gitu. Jadi ketika saya ingin menulis sesuai dengan kehendak saya, sesuai dengan keinginan saya, seperti itu Kak Muti. Tidak ada target untuk menulis. Jadi untuk kedepannya nih, saya kalau dari pribadi saya ingin lebih banyak lagi menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk semuanya, bagi saya pribadi dan bagi orang lain, seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang berminat juga ke dunia penulisan, kita bisa collab ya. Iya, mungkin mendapat gambaran atau mendapat ide bagaimana kita menjadi penulis, bahwa kita saat menulis kita jadikan hobi, tapi perlu juga kita penulis. Tapi penulis itu tidak memaksa ya, tidak perlu memaksa, tidak perlu pasang target sama satu kita, tapi yang penting kita tekuni terus, kita belajar terus. Karena tulisan yang baik itu bukan tulisan yang dengan karakteristik A, B, C, D, tapi tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, seperti itu ya.
karya yang baik adalah karya yang selesai. Seperti itu ya Saudari Ika ya. Ya, benar sekali Kak Muti. Oke, baik. Terus selanjutnya kita izin dulu pada penulisnya ya, bahwa kita ingin mengkritik salah satu cerpen favorit saya dari Saudari Ika yang ditulis pada tahun 2020, yaitu Jangan Libatkan Alfia Atas Fitnahmu. Ini akan dikritik oleh dua kritikus kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman silakan kirimkan beberapa pertanyaan pada kritikus kita malam hari ini. Dan nanti akan saya bantu untuk menanyakan bagaimana Saudari Ika, apa sih karyanya untuk dikritik pada malam hari ini? Iya, silakan. Saya senang sekali kalau ada yang berkontribusi berminat gitu ya pada cerpen saya, padahal cerpen tulisan saya bukan penulis yang handal gitu. Tapi sudah ya silakan Kak Muti. Oke, terima kasih Ika. Oke teman-teman, sekarang kita akhiri dulu percakapan dengan penulis kita. Nanti Kak Ika gabung lagi ya. Kak Ika gabung ketika dua kritikus sudah datang. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak Ika. Iya, terima kasih kembali Kak Muti. Baik, langsung saja kita sambut dua pemain kita selanjutnya yang tidak kalah keren dari sebelumnya, yaitu dua kritikus kita pada malam hari ini, Saudari Maya Fadia dan Saudari Tiadina Nadiro. Saya persilakan kepada dua kritikus kita untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin namaku Maya Fadia. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember dan mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, selanjutnya Saudari Tiadina, saya persilakan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa semua. Baik, terima kasih moderator. Maaf ada gangguan. Perkenalkan, saya Tiadina. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Jember mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sekarang sedang mengikuti organisasi yaitu di HMP Imapina, Himpunan Mahasiswa Prodi. Sekian. Keren ya dua kritikus kita pada malam hari ini. Sebelumnya langsung saja kita minta pemaparan dari Saudari Maya Fadia terhadap cerpen dari Saudari Ika, Jangan Libatkan Alfia di Atas Fitrahmu. Mohon maaf, Jangan Libatkan Alfia Atas Fitnahmu. Saya persilakan Saudari Maya untuk menyampaikan dan memaparkan bagaimana jika cerpen tersebut kita kaji dengan pendekatan kritik sastra biografis. Saya persilakan kepada Saudari Maya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kritik terkait pendekatan biografis pengarang cerpen dengan judul Jangan Libatkan Alfia Atas Fitnahmu. Cerpen ini ditulis oleh Saudari Ika Nurkomaria. Nah, kebetulan Saudari Ika Nurkomaria ini merupakan penulis muda yang lahir di Probolinggo tanggal 16 Juli. Saudari Ika ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember dengan mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Cerpen yang diangkat oleh Saudari Ika ini memiliki latar belakang, yakni latar belakang di mana pengarang ini itu menulis cerpennya dengan melihat lingkungan sekitarnya atau kehidupan sosialnya, karena Saudari Ika ini dulunya pernah menempuh pendidikan di MI di MI Sunan Bonang. Pendidikan yang dalam lingkungan pesantren seperti itu ya, Saudari Maya? Iya. Ya, itu Saudari Ika itu menempuh di MI Sunan Bonang. Kemudian
SMP-nya juga itu kehidupannya juga lingkupnya pesantren juga, yakni di SMP Zainul Hasan 1 Genggong. Kemudian yang terakhir itu yang MA, itu di MA model Zainul Hasan Genggong. Yang notabene itu juga pesantren seperti itu. Oh, jadi Saudari Mayang bisa melihat hubungan antara lingkungan saat bersekolah sampai saat ini dengan karya yang sudah Saudari Ika hasilkan ya, yang sudah penulis kita hasilkan dan akan kita kritik malam ini. Seperti itu ya, Saudari Mayang? Ya. Okay. Kemudian selanjutnya Saudari Ika ini juga memiliki kegemaran dalam menulis apapun, baik puisi atau cerpen. Nah, kebetulan cerpen ini sangat populer di kalangan mahasiswa gitu, karena mengangkat kehidupan terkait pesantren tadi, menghubungkan kehidupan pesantren di saat Saudari Ika itu dulunya pernah menempuh di sana. Jadi itu adalah sedikit pendekatan biografis jika kita kaitkan dengan sisi biografis pengarang itu sendiri, Ika Nurkomaria itu sendiri ya. Begitu ya, Saudari Mayang ya? Iya, benar. Apakah ada tambahan atau sudah dicukupkan dan kita beralih pada kritikus kita berikutnya? Bisa, moderator. Dapat Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Tiadina dan Nira untuk sedikit memaparkan bagaimana jika kita melihat cerpen Saudari Ika yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa khususnya PBSI, Jangan Libatkan Alfian di Atas Fitnahmu. Silakan kepada Saudari Tiadina dan Nira untuk memberikan kritik kita melihat dari isi cerpennya, bukan melihat dari isi pengarang lagi, tapi melihat dari isi cerpennya. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja ya. Iya. Bisa dilihat pada cerpen yang diciptakan oleh Saudari Ika Nurkomaria. Secara biografis, cerpen tersebut menceritakan tentang kehidupan di dalam pesantren. Dapat dilihat dari judulnya, terdapat kata alfiyah yang memiliki arti yaitu sebuah kitab Naushorof berbentuk syair. Seperti yang kita ketahui bahwa cerpen tersebut dilatar belakangi oleh kehidupan penulis dari pesantren. Oleh sebab itu, penulis menuangkan segala ekspresinya dalam bentuk karya tulis berupa cerpen. Serta dengan demikian pemilihan kata yang digunakan oleh penulis pada karya cerpennya tersebut diambil dari pengalaman hidup penulis itu sendiri. Begitu, begitu moderator? Nah, jadi kita dapat menyimpulkan, kita dapat menilai, dan kita dapat mengetahui temanya dalam suatu cerpen itu kita lihat dari diksi-diksi yang dipilih oleh penulis seperti itu yang sudah dijadikan. Iya, betul. Lalu kita kaitkan gimana cerpen itu berasal dari imajinasi penulis. Atau kita bisa melihat jika cerpen itu berdasarkan pengalaman nyata penulis, itu seperti itu ya, Saudari Tiadina? Iya, betul Saudari. Kritik yang cukup singkat tapi sangat mudah sekali untuk kita pahami bagaimana kalau kita mengkaji cerpen karya Saudari Ika ini yang Jangan Libatkan Alfian atau Fitnahmu. Ini sungguh menarik ya untuk kita kupas sebenarnya lebih dalam lagi menggunakan kritik-kritik sastra yang lain selain biografis. Mungkin kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Sebelum ini berakhir, saya meminta sepatah dua kata dari Saudari Ika untuk memaparkan bagaimana kita untuk selalu semangat menulis kepada pemirsa semua di rumah. Saya persilakan kepada Saudari Ika. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada moderator dan dua kritikus tadi. Saya sangat senang sekali karena dua kritikus betul-betul memahami cerpen saya, padahal cerpen itu belum terkenal itu gitu ya. Terus ada kata-kata yang menurut saya yang itu hanya dipahami oleh
pesantren gitu oleh yang sebelumnya pernah nyantri gitu ya, tapi ternyata dua kritikus telah memahami kata itu, yang salah satunya ada Alfia tadi. Kemudian ada tuh kata saya gitu ya. Itu kata saya kalau di pesantren saya itu artinya iya, tapi tingkatannya lebih sopan seperti itu. Kemudian saya ingin memberikan sedikit sedikit motivasi bagi teman-teman. Menulislah semuanya, apapun itu. Dan jangan, kalau menurut saya pribadi, jangan biarkan kalau menulis itu sebuah target gitu ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya juga gak akan bagus, tapi sesuatu yang berasal dari hati itu akan sampai kepada hati. Itu moderator. Kita berkarya dengan hati, gitu ya Saudari Ika ya. Oke, pemirsa semua, 4 bintang tamu kita pada malam hari ini sangat-sangat keren, mulai dari pemateri kita, Saudari Gida dari Kapindo, penulis kita, Saudari Ika Nurkomaria, dan dua kritikus kita, Saudari Tia Dina Nadira dan Saudari Mayang Fadia. Saya ucapkan terima kasih kepada 4 bintang tamu kita malam ini. Sampai jumpa pada konten-konten dan podcast-podcast berikutnya. Sekian dari saya selaku moderator, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perjumpaan kita pada malam hari ini sudah berakhir. Tentunya 30 menit sudah saya menemani pemirsa semua. Itulah sedikit ulasan kritik sastra dengan pendekatan biografis. Yang kita angkat adalah cerpen Jangan Libatkan Alfia di Atas Fitnahmu. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya dan pelajaran pada podcast kali ini. Sekian dari saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada diskusi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.